Kita menyaksikan Tech Look bersama saya, Anneke Wijaya, dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Didik Budi Santoso, Direktur Utama Metranet. Iya Pak Didik, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi, kita sudah membahas sektor pendidikan. Saat ini kita akan beralih ke bidang lain yang juga sangat strategis, yaitu bidang kesehatan. Bagaimana transformasi di bidang kesehatan yang telah dijalankan oleh Metranet? Oke, mungkin reasoning awalnya seperti yang saya sampaikan di depan, kenapa kita fokus ke kesehatan, karena salah satu fokus peningkatan SDM yang berkualitas ini berhubungan dengan masalah kesehatan. Dan kesehatan ini menjadi salah satu komponen dalam peningkatan indeks modal manusia di Indonesia. Kami melihat bahwa dengan pengelolaan kesehatan yang bagus, yang mungkin diawali dari mulai fase bayi, sekolah, kemudian juga mungkin sampai ke level tenaga kerja, ini akan juga membantu percepatan peningkatan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Itu mungkin salah satu jadi reasoning kami. Dan Metranet ketika melihat sektor ini perlu menjadi sebuah fokus, kita akhirnya mengembangkan sebuah solusi inisiatif yang tentunya berbasis digital, di mana kita fokus dalam pengembangan dan pengelolaan dashboard manajemen stunting. Di mana dengan dashboard manajemen stunting ini memungkinkan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan stunting itu melakukan intervensi spesifik, Mbak. Jadi bagaimana pemerintah daerah itu membuat sebuah program cepat, tepat guna, dan tentunya tepat sasaran. Baik, lalu kenapa stunting menjadi penting untuk dituntaskan lewat transformasi digital? Ini reason utama yang saya sampaikan tadi. Ketika kita fokus pada SDM yang berkualitas, maka SDM yang sejak dini kita perhatikan, mulai dari kesehatannya, bahkan juga mungkin dari tingkat pendidikannya. Ini yang akan menjadi sebuah akselerator untuk peningkatan ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Baik, peran Metranet dalam mendukung penanganan isu stunting nasional melalui teknologi digital, tentu ini menjadi langkah yang sangat strategis. Dan kini kita akan bergabung bersama dengan Ibu Ratri Survivalina, Kepala DP2 KBP 3A Boyolali BKKBN untuk mengulasnya lebih jauh. Ibu Ratri, dari sudut pandang BKKBN Boyolali, bagaimana implementasi sistem dashboard manajemen stunting ini mendukung upaya konkret di lapangan, khususnya dalam memfasilitasi kinerja tenaga pendamping keluarga atau TPK? Baik, jadi dashboard yang dikembangkan oleh PT Metranet untuk mendukung pelaporan dari TPK, tim pendamping keluarga, ini sangat membantu sekali. Karena sebelumnya apabila TPK itu membuat pelaporan secara manual, bisa dibayangkan dari 2.454 personil TPK setiap bulan itu harus melaporkan, misalnya satu orang saja, itu laporannya 5 lembar, bisa dibayangkan berapa banyak kertas yang harus dikumpulkan dan masuk ke dinas kami. Ini bisa satu bulan itu bisa setinggi 1 meter, sehingga 12 bulan itu bisa setinggi 12 meter. Itu banyaknya data yang harus kami kumpulkan sebagai pelaporan dari kinerja mereka. Namun dengan adanya sistem aplikasi yang dikembangkan oleh PT Metranet, masalah itu bisa terselesaikan. Karena pelaporan bisa dilakukan secara digital, sehingga penggunaan kertas bisa diminimalkan. Sangat efisien sekali untuk sebuah kegiatan besar yang melibatkan 2.554 kader tim pendamping keluarga. Baik, dengan kehadiran dashboard manajemen stunting, apa saja tantangan di lapangan yang berhasil diatasi? Yang jelas dengan adanya dashboard tersebut, kegiatan manajemen proses evaluasi bisa dilakukan lebih cepat. Tidak ada lagi rekap-rekap manual yang harus kami lakukan. Rekap sudah dilakukan secara otomatis oleh sistem, sehingga kami langsung bisa mengevaluasi kinerja masing-masing tim yang ada di lapangan. Selanjutnya kami juga bisa memberikan feedback lebih cepat, dan juga kami akan bisa mendapatkan data juga lebih cepat dari hasil-hasil pelaporan yang sudah dilakukan secara digital. Baik, Ibu Ratri, mungkin boleh disampaikan juga ke pemirsa CNBC Indonesia sudah berapa lama Anda menggunakan transformasi digital ini? Kami menggunakan sudah sejak 3 tahun yang lalu. Jadi diawali di tahun 2022, kemudian 2023 itu sudah implementasi, kemudian 2024 ini semakin dikembangkan dengan berbagai dashboard manajemennya, kemudian 2025 ini kita lanjutkan lagi.
Baik, dan kedepannya bagaimana harapan Ibu terhadap pengembangan dashboard manajemen stunting oleh Cashbox by Metranet agar dapat semakin memperluas kontribusi dalam menurunkan angka stunting nasional? Harapan kami nanti untuk dashboard manajemen bisa semakin dilengkapi menu-menu fitur-fiturnya yang lebih detail lagi, walaupun sekarang sudah sangat detail sekali ya itu, tapi kalau bisa ada hal yang bisa lebih dikuatkan lagi, kami akan sangat berterima kasih karena itu akan sangat membantu kami untuk melaksanakan fungsi evaluasi kinerja. Baik, merupakan sebuah harapan untuk kita bersama ya. Baik, sebagai penutup Pak Didi, setelah melihat dampak positif dari inisiatif digital Metranet di sektor kesehatan dan juga sebelumnya di pendidikan, apa pesan Bapak kepada para pemangku kepentingan, baik pemerintah ataupun pelaku industri maupun masyarakat terkait pentingnya kolaborasi dalam mendorong transformasi digital yang ada di Indonesia? Jadi transformasi saat ini menjadi sebuah keniscayaan karena memang kita paham bahwa dengan teknologi yang cukup masif tanpa kita melakukan adopsi yang tepat dan tentunya adalah inklusivitas, kita melibatkan atau konteksnya adalah berkolaborasi, itu menjadi sebuah mandatori, Mbak. Jadi kami melihat bahwa dengan apa-apa yang sudah kami lakukan secara real di lapangan, ternyata pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan inklusif ini ternyata berdampak langsung. Dan ini tentunya beberapa masalah yang terjadi di daerah karena memang tadi mitra-mitra kami tadi memang berada di daerah-daerah, itu ternyata sangat membantu dan memberikan bukti yang nyata. Jadi kami berkomitmen pada titik hari ini juga dan seterusnya untuk menjadi mitra strategis dengan misi kami sebagai Digital Enabler for Nation, tentunya tanpa adanya sinergi yang kuat dari masing-masing pilar pentahelik yang tadi saya sampaikan, kita tentunya nggak akan bisa bergerak dengan cepat. Jadi kami berharap komitmen kami di garis terdepan untuk transformasi digital ini tentunya butuh kolaborasi yang lebih erat lagi dari masing-masing stakeholder. Baik, kolaborasi yang lebih erat. Boleh dibocorkan sedikit Pak Didi, ke depannya inovasi apa sih yang akan dilakukan oleh Metranet? Jadi kami melihat bahwa konteks kesehatan karena menjadi satu isu yang krusial, kita tidak hanya fokus kepada bayinya saja, entah itu baduta atau balita, tapi tentunya juga kita fokus kepada pemberdayaan wanitanya. Kami saat ini juga sedang mengembangkan sebuah platform untuk pemberdayaan wanita yang saat ini mungkin akan berdampak untuk tidak hanya kebutuhan bagaimana meningkatkan daya saing perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, tapi juga meningkatkan literasi mereka dalam pengelolaan generasi muda. Karena pada ujungnya perempuan-perempuan atau ibu-ibu itulah yang akan membawa generasi kita menjadi generasi yang kuat dan tentunya akan membawa transformasi Indonesia lebih bagus lagi. Menjadi harapan kita bersama. Betul, sekali lagi terima kasih Bapak Didik Budi Santoso, Direktur Utama Metranet, serta Ibu Ratri Sulfivalina, Kepala DP2 KBP 3A Boyolali BKKBN.